Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif akhir jenjang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah bagian kedua. Karena untuk soal nomor 1 sampai nomor 15 kemarin sudah kita bahas, dan sekarang kita melanjutkan ke soal nomor 16. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang nomor 16 ya. Hana menyalami satu persatu temannya dan nama-nama dia menghafalkan mereka. Perbaikan struktur kalimat di atas adalah A. Hana menyalami satu persatu temannya dan dia menghafalkan nama-nama mereka. B. Hana menyalami temannya satu persatu dan dia menghafalkan nama-nama mereka. C. Hana menyalami satu-satu temannya dan dia menghafalkan nama-nama mereka. D. Hana menyalami temannya satu persatu dan menghafalkan nama-nama mereka. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini perbaikan struktur kalimat yang benar untuk soal nomor 16. Kita tahu bahwa di situ yang membuat kalimat ini kurang efektif karena di sini ada kalimat majemuk setara, subjeknya ya di sini nama-nama dia menghafalkan mereka. Ini salah karena seharusnya dia menghafalkan nama-nama mereka, seperti itu. Kemudian setelah, karena ini kalimat majemuk setara, maka subjeknya cukup satu saja di sini, Hana. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang D. Hana menyalami temannya satu persatu dan langsung menghafalkan nama-nama mereka, karena cukup satu saja subjeknya, kemudian di sini dan ini ngikut ke Hana, menghafalkan nama-nama mereka. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Kemudian kita ke soal nomor 17 sampai 19 menggunakan bacaan berikut. Mari kita baca bersama-sama. Penamaan bahasa Indonesia pada 1928 silam semata untuk mengemban visi persatuan nasional. Kaum terdidik yang menguasai bahasa Belanda saat itu sadar bahwa keterampilan berbahasa Belanda hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang. Selain itu, para pemuda ingin melepaskan diri dari identitas yang dibentuk oleh penjajah. Bahasa Melayu yang secara teknis disebut bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional. Alasannya saat itu bahasa Melayu sudah dikenal sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, lingua franca adalah istilah yang artinya bahasa perhubungan atau bahasa yang menjembatani pihak-pihak yang menggunakan bahasa berbeda. Alasan lain dipilihnya bahasa Melayu karena bahasa ini tidak mempunyai tingkat tutur seperti dalam bahasa Jawa. Bahasa ini sederhana dan tidak menganggap satu kelompok lebih tinggi derajatnya dibanding kelompok yang lain. Oleh karena itu, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sukses menjadi bahasa pemersatu bangsa. Ya, sahabat belajar semuanya, kita lihat di sini sinonim kata identitas pada paragraf pertama adalah A. Jati diri, B. Ciri unik, C. Sangat unik, D. Nama pembeda. Ya, sahabat belajar semuanya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata identitas memiliki arti ciri khusus atau gambaran sebuah identitas. Oleh karena itu, sesuai dari paragraf pertama tadi, maka
arti dari kata sinonim dari kata identitas persamaannya adalah jati diri, ya, jati diri bangsa, seperti itu yang ada kaitannya di paragraf pertama. Selanjutnya soal nomor 18. Mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional? Karena tadi kita lihat, ya, mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional? Karena bahasa Melayu itu dikenal sebagai lingua franca karena mampu menjembatani pihak-pihak yang memiliki bahasa berbeda. Karena kita anggap ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Madura. Lah di sini bahasa Melayu mampu menjembatani pihak-pihak yang memiliki bahasa berbeda. Sehingga jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 19. Ya, bagaimana proses bahasa Indonesia dalam mengemban visi persatuan nasional? A. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu bangsa. Untuk mengenalkan bahasa Melayu tersebut, kaum terdidik mulai mengumandangkan dan menggunakan bahasa Melayu dalam kegiatan resmi mereka. Tindakan mereka tersebut mendapat dukungan penuh dari semua lapisan masyarakat. B. Kaum terdidik mulai menjalankan visi pada 1928. Mereka bekerja keras mengenalkan bahasa Melayu kepada semua lapisan masyarakat. Banyak halangan dari pemerintah Belanda ketika mereka menjalani misi tersebut. Lama-kelamaan, tindakan yang dilakukan kaum terdidik mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Selanjutnya, yang C. Dalam mengemban visi persatuan nasional, bahasa Indonesia mulai digunakan dan dikenalkan kaum terdidik pada tahun 1928. Seiring berjalannya waktu, mereka meninggalkan bahasa Belanda yang hanya dipahami sebagian masyarakat Indonesia. Selanjutnya, mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang D. Bahasa Indonesia atau Melayu mulai dikenalkan di berbagai forum resmi oleh kaum terdidik. Ini sebagai salah satu cara untuk mencapai visi persatuan nasional. Selain itu, kaum terdidik mengenalkan bahasa Indonesia kepada semua lapisan masyarakat dengan menghilangkan anggapan satu kelompok lebih tinggi derajatnya dibanding kelompok yang lain. Ya, sahabat belajar semuanya, seperti yang kita baca tadi, adapun yang paling cocok, yang paling sesuai adalah yang C, sahabat belajar semua. Karena apa? Kita lihat di sini. Dalam mengemban visi persatuan nasional, bahasa Indonesia mulai digunakan dan dikenalkan kaum terdidik tahun 1928. Tadi sudah disampaikan di sana di paragraf pertama dan kedua. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, mereka meninggalkan bahasa Belanda yang hanya dipahami sebagai masyarakat sebagian, ya, tidak semuanya ya, sebagian masyarakat Indonesia. Selanjutnya mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, ini sesuai paragraf di atas, jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 20 sampai 22 dengan menggunakan sebuah puisi berikut. Ya, sungai itu dahulu airmu sangat jernih, bagaikan cermin langit. Banyak orang mengagumimu, sekarang kau tampak beda. Keruh airmu penuh sampah. Semoga manusia segera sadar untuk menjaga kebersihanmu. Ya, nada yang tepat untuk membacakan puisi tersebut adalah A, semangat, B, bahagia, C, sedih, D, haru. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini dahulu airmu sangat jernih. Kemudian bagaikan cermin langit bersih, banyak orang mengagumimu. Sekarang kau tampak beda, keruh airmu penuh sampah. Lah, ini kecewa kan ya, sehingga di sini sedih, sahabat belajar semuanya, sehingga jawabannya adalah C.
Kemudian soal nomor 21, latar yang menonjol dalam puisi tersebut adalah A. Di sungai santai, B. Di sungai kecewa, C. Di tepi jalan haru, D. Di tepi jalan sedih. Ya, sahabat belajar semuanya, ini sangat jelas, ini berlatar belakang di sungai dan ada kekecewaan karena apa? Sungainya sekarang penuh sampah, tidak seperti dulu yang jernih, sehingga jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 22. Ya, amanat puisi tersebut adalah A. Ajakan untuk menjaga lingkungan sekitar sungai. Kemudian perbedaan kondisi sungai dahulu dan sekarang. C. Perbuatan manusia merugikan lingkungan sekitar. D. Harapan agar manusia tidak lagi mengotori sungai. Ya, sahabat belajar semuanya, di situ amanah puisi tersebut itu sangat jelas sekali, sebuah harapan dari seorang yang membaca puisi akan agar manusia tidak lagi mengotori sungai. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke bacaan soal nomor 23 dan 24. Ya, diberitahukan kepada siswa kelas 2 dan kelas 4 SD Nusantara bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 akan diadakan kegiatan belajar memasak bersama. Diharapkan siswa bahan perlengkapan memasak yang telah ditentukan oleh guru kelas masing-masing. Ya, pilihan kata tepat untuk melengkapi kutipan pengumuman tersebut: A. Membawakan, B. Membawa, C. Dibawakan, D. Terbawa. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini yang tepat adalah membawa, karena di sini diharapkan siswa membawa bahan dan perlengkapan memasak. Nah, di situ. Jadi di sini yang tepat adalah yang B, sahabat belajar semuanya. Kemudian soal nomor 24, perbaikan penulisan kata yang salah dalam pengumuman tersebut adalah A. Kata diberitahukan menjadi diberitahukan, B. Kata kepada menjadi pada, C. Kata diadakan menjadi diadakan, D. Kata diharapkan menjadi diharapkan. Ya, sahabat belajar semuanya, kita lihat di sini perbaikan penulisan kata yang tepat itu adalah ini, sahabat belajar semua. Diberitahukan itu harusnya gabung, jadi menjadi diberitahukan. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang A, karena tadi di sini diberitahukan, ini harusnya spasinya dihilangkan, langsung diberitahukan. Baik, sahabat belajar semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 25 dan 26 dengan membaca bacaan ini. Yang pertama, umumnya jantung berkontraksi dan berelaksasi antara 70 hingga 80 kali per menit. 2. Jantung yang memompa darah dapat menghilangkan karbon dioksida dari tubuh untuk dibawa ke paru-paru. 3. Menurut para ahli, karbon dioksida ini diembuskan melalui napas. 4. Darah yang dipompa jantung juga menyebarkan makanan dan nutrisi dari sistem pencernaan dan hormon ke seluruh bagian tubuh. 5. Jadi menurut saya, tubuh dapat terhindar penyakit karena darah dapat membawa limbah tubuh ke ginjal dan hati untuk dibuang. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini kalimat fakta ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C3 dan 4, dan D3 dan 5. Ya, sahabat belajar semuanya, kalimat fakta itu memuat informasi yang benar-benar terjadi sesuai kenyataan. Kalimat fakta didukung oleh data akurat. Kalimat fakta itu disampaikan dengan bahasa lugas dan bersifat objektif. Dan di sini kalimat fakta itu ditunjukkan oleh nomor 1, jantung berkontraksi dan berelaksasi antara 70 hingga 80 kali per menit. Kemudian 2, ini kalimat fakta. Selanjutnya 4, ini juga kalimat fakta. Oleh karena itu, di sini jawaban yang benar adalah
1 dan 2 ya. Kemudian soal nomor 26, kalimat opini ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C4, D5. Ya, sahabat belajar semuanya, kalimat opini itu memuat informasi yang bersifat subjektif atau menurut sudut pandang seseorang atau pendapat seseorang. Nah, di sini yang merupakan kalimat opini, lah ini menurut saya, lah ini kalimat opini. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 27 dan 28. Ini ada bacaan yang agak panjang, mari kita baca bersama, kita simak bersama dengan tenang dan santai sehingga kita bisa mudah memahami bacaan ini. Ya. Dari kejauhan, Martin, Lani, dan Maruna menghentikan langkahnya melihat Timur bertemu bapaknya. Sadari Timur menggantung ucapannya. Dari mana? Suara bapak meninggi membuat bulu kuduk Timur berdiri. Sa baru daftar SMP bapak, jawab Timur terbata-bata. Pulang, bentak bapak sambil mengacungkan telunjuknya. Timur berjalan pulang dengan mata berkaca-kaca, dadanya bergemuruh dan napasnya sesak. Timur tidak lagi memedulikan teman-temannya yang terus memanggil namanya. Sementara bapak tidak terlihat di belakang Timur, mungkin bapak sedang menyelesaikan pekerjaannya. Sesampainya di rumah, Timur menceritakan semuanya pada Mama. Tentang bapak yang memarahi Timur saat pulang sekolah. Bapak tidak suka Timur sekolah. Air mata Timur kembali tumpah di pelukan Mama. Apa Timur lanjut SMP saja Mama? Timur kasihan sama Mama, apalagi melihat Moses tadi. Satratega, ucap Timur. Timur harus tetap sekolah, nanti Mama bantu bicara pada bapak. Jawaban Mama kali ini mampu membuat hati Timur lega. Meski sebenarnya Timur ragu Mama bisa meluluhkan kerasnya hati bapak. Ya, soal nomor 27. Tokoh antagonis pada cerita tersebut adalah A. Timur, B. Martin, C. Bapak, D. Mama. Ya, tokoh utama dalam cerita tersebut itu adalah Timur ya. Kemudian Timur itu sebagai tokoh protagonis karena pembawa ide cerita, sementara itu tokoh antagonis penentang itu adalah bapak, sehingga jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Oh, kebesaran ini ya, kita hapus ya. Jadi tokoh antagonis, tokoh penentang ide cerita di sini adalah bapak. Adapun tokoh utamanya jelas Timur ya, seperti itu. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, soal nomor 28. Ya, pesan dalam cerita tersebut adalah A. Bersikaplah sopan kepada orang tua, B. Bantulah teman yang kesusahan, C. Maafkan teman jika berbuat salah, D. Pantang menyerah meraih cita-cita. Ya, sesuai dari cerita tersebut bahwa Timur itu ingin sekali melanjutkan sekolah SMP. Dia tidak pantang menyerah untuk meraih cita-cita. Sehingga jawabannya adalah D, sahabat belajar semua. Selanjutnya soal nomor 29. Perhatikan kalimat acak berikut. 1. Jelly siap dicetak sesuai keinginan. 2. Tambahkan air sebanyak 3,5 gelas atau 700 ml. Panaskan lalu aduk hingga merata. 3. Campurkan tepung jelly siap saji dengan gula sebanyak 1 gelas 200 gram. 4. Matikan api dan diamkan selama 3 menit. Petunjuk membuat jelly yang tepat adalah A. 3124, B. 3241, C. 4231, dan D. 4321. Ya, sahabat belajar semuanya, kita lihat di sini urutan yang tepat untuk soal nomor 29 adalah yang B. Sahabat belajar semua, kita lihat yang pertama, kita
Mulai cara membuat jelly adalah kita campurkan tepung jelly siap saji dengan gula sebanyak 1 gelas. Setelah itu tambahkan air sebanyak ini. Kemudian panaskan lalu aduk hingga merata, baru kemudian matikan api dan diamkan selama 3 menit. Selanjutnya jelly siap dicetak sesuai keinginan. Jadi jawaban yang benar adalah B, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 30. Ya, soal nomor 30. Perhatikan paragraf berikut. Elang botak mempunyai kemampuan lebih hebat dari jenis elang biasa, yaitu penglihatan 20/40 atau 20/50. Hewan ini bisa melihat hewan kecil sejauh 2 mil atau 1,6 km dengan jelas. Hewan ini juga memiliki bidang pandang yaitu 340 derajat yang lebih baik daripada burung hantu. Tetapi elang botak dinobatkan sebagai elang yang memiliki kemampuan berburu sangat baik. Ya, tetapi ini kurang tepat ini kayaknya ya. Perbaikan penggunaan konstruksi bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah A akan tetapi, B akibatnya, C dengan demikian, D oleh karena itu. Ya, sahabat belajar semuanya sangat jelas di sini bahwa di sini kekuatan pandangan dari elang botak. Di sini elang botak yang mampu lebih hebat daripada jenis elang biasa. Karena di sini dinobatkan sebagai elang, maka dinobatkan sebagai elang yang memiliki kemampuan berburu yang sangat baik, maka ini konjungsi yang tepat adalah oleh karena itu. Ya, karena kemampuan dari elang yaitu bisa lebih hebat dari jenis elang biasa dalam penglihatannya. Sehingga jawaban yang tepat adalah oleh karena itu, yaitu jawaban D. Ya, sahabat belajar semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk asesmen sumatif akhir jenjang untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah bagian kedua. Karena soal-soal yang bagian pertama sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kalian bisa melihat di sahabat Sams channel sahabat belajar kita semuanya. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.